السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hidayah Islam dan sunnah. Yang ini harus terus diingatkan ribuan kali agar manusia ini menyadari bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Nikmat yang paling besar nikmat sunnah. Nikmat yang paling besar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan nikmat yang paling besar kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan ikhlas dan ittiba. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan bawa tentang satu doa yang sering Nabi membaca doa ini. Kalau yang bawa buku doanya dilihat. Yang kita minta kepada Allah SWT agar kita diberikan rasa takut. Doa ini juga masuk kepada doa kafaratul majlis yang Nabi sering baca ketika selesai dari satu majlis. Nabi baca. Kita melihat di buku doa dan wirid di halaman 392. Buku doa dan wirid di halaman 392. Itu Nabi berdoa, Allah maqsim lana. Nanti antum yang belum hafal dihafalkan. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Di sini Nabi berdoa kepada Allah, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu, yang rasa takut ini dapat menghalangi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu ya Allah, yang akan menyampaikan kami ke surgamu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah-musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkan kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami,
dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Dan jadikanlah ia warisan dari kami, yakni agar keduanya berfungsi sampai mati. Dan jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Dan janganlah engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami, dan janganlah engkau jadikan dunia ini adalah cita-cita terbesar dan puncak dari ilmu kami. Serta janganlah engkau jadikan orang-orang yang tidak mengasihi kami berkuasa atas kami. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaum wal Laila, dan Nasa'i dalam kitabnya Amalul Yaum wal Laila. Disebutkan Imam Hakim mensahihkan hadis ini dalam Mustadraknya di juz yang pertama, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Dan Syekh Albani masukkan dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, Sahih Jami'us Shaghir, dan juga Sahih Al-Kalimut Thayyib. Anda perhatikan di sini kalimat Allah maqsim lana min khasyatika, ya Allah berikan kepada kami rasa takut kepadamu, yang rasa takut dapat menghalangi kami antara kami dengan berbuat maksiat kepadamu. Jadi minta kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah rasa takut, yang takut ini dapat menghalangi kita dari berbuat dosa dan maksiat. Dan ini penting antum perhatikan bahwa sering saya ulang-ulang, kita nuntut ilmu ini agar kita takut kepada Allah. Sebab aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Kalau kita sudah nuntut ilmu, kita ngaji, kita belajar, mesti timbul rasa takut kita kepada Allah. Jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Apakah dosa berbuat maksiat kepada Allah atau kepada manusia? Jadi berikan rasa takut kepada Allah. Banyaknya orang berbuat dosa dan maksiat karena mereka tidak takut kepada Allah Ta'ala. Antum perhatikan tuh, yang berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak manusia, antum hati-hati tuh. Mesti ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, karena semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Antum perhatikan hubungan antum dengan Allah, jangan sampai kita maksiat dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yang Rasul wajibkan, yang dilarang, yang wajib dilaksanakan, yang dilarang tinggalkan. Berkaitan dengan hak manusia, kepada orang tua kita wajib untuk taat, jangan lalaikan. Begitu juga kita berbuat baik kepada tetangga. Seorang istri wajib berbuat baik kepada suaminya. Berkaitan dengan hak manusia juga, jangan sampai kita zalim. Berkaitan dengan hak utang piutang antum bayar, perhatikan tuh. Ini urusan ini harus betul-betul antum takut kepada Allah. Jangan antum lalaikan itu. Itu berat nanti hukumannya di akhirat. Jadi kita minta rasa takut yang dapat menghalangi antara kita dengan berbuat maksiat. Jadi minta terus kepada Allah. Antum hafalkan doa ini. Antum bisa baca dalam sujud. Bisa baca dalam sujud. Bisa antum baca di antara adzan dan qomat. Antum bisa baca di tengah malam. Antum bisa baca juga selesai dari majelis antum baca ini. Minta kepada Allah, bikin rasa takut. Yang kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak. Minta kepada Allah ketaatan yang dapat menyampaikan ke surga Allah. Jadi kita minta kepada Allah agar kita melaksanakan ketaatan-ketaatan. Yang ketaatan ini kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah, dan ittiba yang akan mengantarkan kita ke surga. Jadi ketika kita melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah, tujuan kita agar dapat memasukkan kita ke dalam surga. Itu perhatikan tuh. Jadi kita ibadah agar kita mendapatkan surga. Kita taat agar kita mendapatkan surga. Makanya Allah menyebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh dijamin dengan surga. Kemudian selanjutnya, wa minal yaqin ma tuhawwinu bi alaina masaibad dunya. Ya Allah, berikanlah kepada kami keyakinan yang dapat meringankan beban-beban musibah dunia kami. Musibah dunia, apakah itu penyakit, apakah itu kebakaran, apakah banjir, apakah petaka, apakah wabah, atau hilangnya uang, atau yang lainnya. Ini musibah dunia.
atau kematian. Ini kita diberikan rasa yakin oleh Allah sehingga kita ringan. Kita yakin bahwa musibah itu akan menghapuskan dosa kita. Musibah itu akan mengangkat derajat kita. Musibah itu kalau kita sabar dan redha akan masukkan kita dalam sorga. Dan musibah itu merupakan ujian dari Allah untuk menguji iman kita. Harus yakin kita. Bab al-yakin kata Ibnu Mas'ud apa? Al-yakinu al-imanu kullu. Yakin itu iman semuanya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Antum lihat di Sahih Bukhari di Kitabul Iman di awal-awal perkataan Ibnu Mas'ud. Al-yaqinu al-imanu kullu. Yakin itu iman secara keseluruhan. Jadi kita harus yakin itu. Dengan cobaan, ujian, musibah, memang Allah yang mengendaki semuanya. Adanya sakit, adanya kematian, adanya bencana, wabah, musibah, Allah yang kehendaki semuanya untuk menguji kita sehingga kita tambah yakin kepada Allah Taala. Oh, yang berbuat ini hanya satu, itu Allah di alam semesta ini, nggak ada yang lain, dan semua Allah sudah catat di Lauh Mahfuz dan semua berjalan menurut apa yang Allah kehendaki. Kalau kita yakin, akan bertambah iman kita kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam surah At-Taghabun, jadi ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Di dalam surah At-Taghabun di ayat 11. Jadi semua musibah yang menimpa dengan izin Allah. Tapi barang siapa mengimani maka dia akan ditunjuki hatinya. Kemudian selanjutnya, jadi harus kita yakin nih. Dan antum harus yakin juga bahwa nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita, sehingga kita nggak takut. Seperti sekarang banyak orang ketakutan yang luar biasa. Nanti kena tuh ketakutan itu kenanya kepada apa? Musibah dalam agama. Nanti ada nih pembahasannya. Jadi justru dengan takut itu dia akan terkena musibah dalam agama. Kita harus yakin bahwa nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Tapi kita mengambil sebab boleh sesuai dengan syariat. Tapi jangan sampai takut seperti sekarang. Berlebihan orang takut. Ya, untuk perhatikan itu penting. Udah kita pahami seperti ini. Harus yakin kita. Karena Allah menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 51. Gimana ayatnya? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Allah penolong kita dan kepada Allah semua bertawakal. Kemudian selanjutnya Allah mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Ya Allah, berikanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Waj'al waritha minna, jadikan sebagai warisan bagi kami. Artinya kita minta kepada Allah agar semuanya berfungsi. Kita bisa menggunakan pendengaran, penglihatan, kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Dan itu sebagai warisan bagi kita. Karena banyak orang-orang punya pendengaran, penglihatan, bahkan akal, nggak bermanfaat. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Dia punya hati, dia punya akal, dia punya pendengaran, tapi nggak digunakan. Makanya penyesalan orang-orang yang masuk neraka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka punya nggak pendengaran? Punya. Mereka berkata, kalau seandainya dulu di dunia ini kami menggunakan pendengaran kami dan hati kami untuk berpikir, akal kami untuk berpikir, kami nggak masuk ke neraka sa'ir ini. Tapi penyesalan udah. Di banyak orang punya penglihatan, pendengaran dan hati nggak digunakan. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kesenangan dengan pendengaran, penglihatan kita dan kekuatan selama kita hidup dan dijadikan warisan bagi kita fungsikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Ada dalil, tunduk pada dalil. Betul kita gunakan tuh.
Akal kita gunakan, pendengaran, mata kita dan hati kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini, waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Ya Allah, jadikanlah balasan kami atas orang yang menganiaya kami. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah membalas orang-orang yang menzalimi kami. Dan ini umum sifatnya, kita enggak sebutkan satu persatu. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Karena kita dizalimi. Kita minta kepada Allah agar Allah membalas orang-orang menzalimi kita. Wansurna 'ala man 'adana. Ya Allah, tolonglah kami dari orang-orang yang memusuhi kami. Banyak orang musuh kita, banyak. Yang pertama orang-orang kafir. Yang kedua orang-orang munafik. Yang ketiga orang-orang yang tidak senang dengan dakwah ini. Kita minta tolong pada Allah. Allah pasti akan menolong dakwah ini. Karena kalau kita lihat juga para ulama salaf juga dimusuhi oleh ahlul bid'ah, dimusuhi mereka. Dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Perhatikan nih. Jangan Engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Kalau tadi saya sebutkan kefakiran, kesulitan, kesusahan, wabah, penyakit, kebakaran, kebanjiran, kematian, ini masuk musibah apa? Dunia. Yang musibah agama seperti apa? Seperti orang mengikuti firqah-firqah yang sesat. Ini musibah agama. Orang mengikuti pemahaman yang sesat, ini musibah agama. Atau dia belajar tapi dia tidak mengamalkan untuk riya, untuk bangga, ini musibah agama. Atau dia dikasih sama Allah kesehatan, pendengaran, mata, dengar dia dikumandangkan azan 5 waktu, nggak ke masjid. Ini musibah apa ini? Agama. Banyak gak itu? Masih banyak orang. Padahal dia menghirup udara dari Allah, diberikan air dan rezeki dari Allah semuanya, tapi nggak bersyukur dia kepada Allah untuk ruku dan sujud kepadanya. Karena yang manggil dengan kalimat-kalimat Allah, semuanya kalimat-kalimat yang mulia, dari mulai Allahu Akbar, Hayya 'alas shalah, hayya, semua. Mesti dia panggil itu. Dia nggak mau datang ke masjid. Ada rumahnya dekat masjid, nggak ke masjid dia. Ini musibah agama. Dan ini banyak yang kena sekarang ini. Bukan hanya orang awam, ustadz juga kena. Musibah agama. Disuruh sap rapat, dia renggang sapnya. Ini musibah apa? Agama. Musibah agama. Yang menyuruh untuk rapat siapa? Rasulullah SAW. Nggak mungkin dengan rapat itu dia akan nular penyakit. Nggak mungkin. Antum husnudzan kepada Allah, antum husnudzan kepada Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk rapat. Antum husnudzan kepada orang mukmin, nggak mungkin dia membawa penyakit untuk kita. Dia ke masjid dengan bersih. Sekarang udah husnudzan, antum sudah husnudzan, jangan-jangan saya nular nih. Iya kan? Ini musibah agama. Dia udah suudzon kepada orang mukmin, suudzon dia. Belum apa-apa sudah rapat, sudah tutup semuanya, double lagi maskernya. Suudzon kepada orang mukmin dia, suudzon. Ini musibah agama. Gitu. Bahkan di salaman nggak, gimana? Salaman nggak menggugurkan dosa, nggak mau dia. Suudzon, antum nih bawa penyakit nih, saya nggak mau salaman. Suudzon udah. Jadi semua dibikin seperti itu oleh orang-orang kafir. Antum nggak tahu, nggak sadar ini. Ini musibah agama. Kalau saya contohkan banyak lagi di musibah agama ini, puluhan. Tapi itu aja yang udah nyata depan mata kita sekarang ini. Jelas sampai sini, jelas nggak ini? Kemudian wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak cita-cita kami dan puncak ilmu kami. Jangan Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar dan puncak dari ilmu kami. Jangan. Cita-cita kita terbesar apa? Sorga. Orang beriman puncak cita-citanya sorga, yang tertinggi sorga, bukan dunia. Dunia nggak ada apa-apa.
Dunia Allah nggak pernah puji sama sekali dalam Al-Quran. Dan Nabi nggak pernah muji tentang dunia. Dunia nggak ada harganya. Lebih jelek dari bangkai kambing dunia ini. Dunia ini nggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'adilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minna syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, orang kafir nggak akan dikasih minum meskipun setetes air. Karena nggak ada harganya dikasih orang kafir. Bukannya air dikasih, semua dunia dikasih orang kafir. Karena nggak ada harganya. Makanya orang beriman yang dituju adalah akhirat. Sekarang terkadang dia cita-citanya dunia. Dengan dunia itu terkena musibah agama dia. Iya tidak? Sibuk dengan dagang, sibuk dengan usaha, sibuk dengan kerja. Ini ada musibah agama yang kena apa? Nggak baca Quran lagi. Iya kan? Sibuk dengan kerja dari pagi sampai zikir aja nggak sempat zikir tuh. Habis sholat subuh langsung sudah berangkat. Nggak zikir lagi dia. Udah lupa baca Quran udah nggak lagi. Berbuat baik pada orang tua nggak. Sibuk dengan dunia. Ada lagi yang kejar jabatan, dapat jabatan dia, dapat jabatan. Karena itu yang diminta tiap hari doanya, dapat jabatan. Begitu dapat jabatan, udah nggak ke masjid lagi, nggak baca Quran lagi, mulai cukur jenggot, dan terus semuanya dikerjakan semuanya. Bergaul dengan orang kafir, ikuti cara orang kafir. Ini musibah agama. Tadinya dunia, kemudian musibah agama kena dia. Paham sampai sini antum? Hati-hati. Yang kita cari adalah akhirat. Kerja wajib, mencari nafkah wajib, tapi sekedarnya. Bukan dari pagi sampai malam, bukan. Kita ngatur waktu kita baca Al-Quran, waktu buat istri, waktu buat anak, waktu kita untuk munajat kepada Allah, waktu buat orang tua, harus kita atur itu. Waktu untuk baca buku yang bermanfaat. Jangan sampai kita kena musibah agama. Bodoh banyak yang kena musibah agama. Dalam pergaulan juga kadang-kadang kita bergaul dengan orang siapa aja, akhirnya masuk syubhat masuk. Ini musibah agama. Hati-hati antum. Kalau orang kafir, mereka tahu semuanya, tahu tentang dunia. Tapi kalau akhirat nggak tahu. Makanya ada orang Islam yang dia tahu tentang dunia, tapi nggak tahu tentang akhirat. Ada nggak orang Islam seperti ini? Banyak. Jangan sampai seperti Allah yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, "Ya'lamuna dhahira minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka tahu tentang dunia, tahu udah. Tapi akhirat mereka lalai. Makanya antum perhatikan tuh. Jangan sampai kita lalai tentang akhirat. Sampai mereka wudu aja nggak tahu. Sampai la ilaha illallah mereka nggak tahu. Tentang tauhid mereka nggak tahu. Bagaimana beribadah kepada Allah dengan mereka nggak tahu. Tapi dunia tahu semuanya dia. Ini kerugian. Ini Allah menyebutkan tentang celaan dalam ayat ini. Ya'lamuna dhahira minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang dunia tapi akhirat mereka lalai. Ini musibah agama. Dunia tahu, akhirat enggak tahu, musibah agama. Maka tadi di awal saya sebutkan bahwa kita nuntut ilmu itu hukum wajib. Sebab dengan nuntut ilmu kita tahu bagaimana jalan menuju surga. Sehingga kita menempuh dan jalan menuju neraka sehingga kita menjauhkan jalan itu. Tahu tentang tauhid. Tahu kita tentang syirik untuk kita jauhkan. Tahu tentang ketaatan, tahu maksiat, tahu dengan belajar itu. Makanya kita harus belajar tentang agama ini, wajib. Kalau untuk dunia dia ambil gelar sebanyak-banyaknya sudah. Tapi untuk akhirat nggak tahu, nggak ada dia menyisihkan waktu untuk belajar agama. Ini kerugian dan kebodohan. Makanya orang-orang yang sibuk dengan dunia, menumpukan harta dunia adalah orang yang bodoh. Kalau orang yang pintar kata Rasulullah SAW adalah orang yang menyiapkan bekal untuk apa? Akhirat dan selalu ingat kepada mati. Itu orang pintar kata Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Kalimat wala tusallit alaina man la yarhamuna. La taj'alna maghlubina minal kuffari wal zalama wal fajara bitawliyatihim alaina fayakunu sababan li ta'dzibina fi dinina wa dunyana. Janganlah Engkau jadikan
orang-orang yang tidak sayang pada kami menguasai kami. Jangan kami jadikan orang-orang yang kalah dari orang-orang kafir, orang zalim, orang-orang yang fajir, yang jahat. Dengan dia berkuasa kami, sehingga menjadi sebab mereka mengadab kami, menyiksa kami dalam agama dan dunia. Jadi kita minta penguasa itu yang sayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji, dan antum baca, hafalkan, dan terus antum hafalkan. Kemudian juga yang tadi ada satu yang belum saya sebutkan, sampai istighfar pun Nabi di akhir majlisnya mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya tiap majelis itu Nabi akhiri dengan istighfar. Saya pikir cukup kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.